pulang ke rumah, ada yang dia rindukan sehingga dia pulang ke rumah, maka judul pelajaran atau khotbah pada siang saat ini adalah perjalanan cinta saya untuk pulang ke rumah. Untuk pulang ke rumah. Kita tentu memiliki satu kenangan dengan anak-anak, membesarkan anak-anak. Dikatakan penelitian tentang cinta, anak-anak akan senang dan berbahagia melihat orang tuanya. Aku melihat orang tuanya sehat sedikit, melihat orang tuanya saling mengasihi, dan menyaksikan orang tuanya mengasihi dia, sehingga dia akan tersenyum. Siapa yang tidak senang melihat senyuman anak yang ada di foto? Apakah Anda benci melihat senyuman itu? Siapa yang tidak senang kalau tiba-tiba ini si Gibran, mana si Gibran? Tidur. Kalau dia tersenyum, tertawa, adiknya si Tiara tersenyum, atau si Tiara tersenyum. Siapa yang tidak senang melihat senyuman? Senyuman yang penuh dengan kegembiraan oleh karena mengetahui orang di sekitarnya mengasihi dan mencintainya. Cinta akar dari kesejahteraan kata. Cinta adalah apa? Akar dari apa? Kesejahteraan. Akar dari kesejahteraan. Cinta dan keintiman adalah akar dari apa yang membuat kita sakit dan apa yang membuat kita kuat. Kalau tidak ada cinta, rasa kasih sayang, maka kita sakit. Tapi kalau ada rasa kasih sayang, ada cinta, ada perhatian, maka kita akan kuat dan sehat. Itu penelitian. Apa yang menyebabkan kesedihan dan apa yang membawa kebahagiaan, apa yang membuat kita menderita dan apa yang menuntun kita kepada penyembuhan, itu tergantung bagaimana di sekitar kita mengasihi kita atau membenci kita. Mengasihi kita atau membenci kita. Penelitian Swedia katanya 4 kali lebih besar resiko meninggal dini jika kesepian dan dalam keadaan kesendirian. Ini sudah diteliti. Meninggal resiko 4 kali lebih besar di saat seorang kesepian dan merasa kesendirian. Maka adalah satu hal yang ajaib yang hebat bisa kita menyaksikan seseorang di saat dia mengalami duka meninggal istri atau suami. Dia bisa umur panjang, tentu dia kelola emosi. Ada anggota jemaat kita keluar ke pasar ibu di Siantar Lorong Baja, meninggal bapaknya. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang kompak, yang saling mengasihi dan bekerja, pergi bersama-sama bekerja. Di saat Bapak Basari ini meninggal, baru kemudian anak-anak katakan, "Pak, dohot di Jakarta, kasih terhibur koma," katanya. "Dam, isor meninggal. Pos marwang, sehat dong. Jangan harus saya itu. Pos marwang, saya bisa mengatasi." Setelah sampai di Jakarta, anak-anaknya diberitahukan 1 minggu berikutnya amat sakit. Baru 2 minggu berikutnya harus pulang kembali karena ibu itu sudah meninggal.
bisa kita katakan luar biasa apabila seorang suami atau istri bisa melalui kesedihan itu dengan sehat. Itu perlu kita apresiasi. Karena memang dikatakan 4 kali lebih besar resiko meninggal jika kesedihan dan dalam keadaan kesedihan. Penelitian di Universitas Duke katanya begini, pasien dengan penyakit angiograf, mereka yang tidak menikah dan tidak memiliki seorang teman yang dekat dengannya, 3 kali lebih besar angka mortalitas, angka kematiannya. Maka di dalam Maliaki pasal 4 ayat 5 sampai 6 perlu ada hati yang berubah, saling memperhatikan agar memperoleh hidup yang lebih sehat. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anaknya kepada bapak-bapak. Saling mengasihi, agar tetap bertahan di dalam kehidupan yang berhasil. Apakah oleh karena tidak tahan kasih sehingga dibuka pintu sana? 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih. Dikatakan apa yang pertama? Bahasa kasih itu kata-kata yang menguatkan. Itu adalah bagian daripada bahasa kasih. Kata-kata yang menguatkan. Baru kemudian waktu bersama. Dan ini saya akan mencoba praktekkan di rumah tangga kami. Pemberian juga adalah bagian daripada bahasa kasih. Pemberian. Baru berikutnya pelayanan. Bagian daripada bahasa kasih kita di dalam rumah tangga, agar anak-anak rindu kembali ke dalam rumah, pulang ke rumah, karena mengingat ada pelayanan kasih di dalam rumah tangga. Ada orang yang mengasihi di dalam rumah tangga sehingga rindu pulang ke rumah. Baru kemudian di dalam kasih ada sentuhan fisik. Bukan hanya oleh karena suami istri sehingga bersentuhan, bukan. Anak-anak perlu pelukan kasih dari orang tua kepada anak-anak. Itu adalah bagian daripada bahasa kasih. Yang pertama, kata-kata yang meneguhkan. Kata-kata yang meneguhkan. Apakah yang diingat pasanganmu di dalam rumah tanggamu? Apakah yang diingat oleh anak-anakmu di dalam rumah tanggamu? Dari segi perkataan saya, apakah kata-kata yang meneguhkan atau kata-kata yang melecehkan, yang merendahkan istri, suami, atau anak-anak kita itu? Bagaimana perjalanan cinta saya pulang ke rumah yang saya rindukan? Kalau memang kata-kata yang melecehkan yang saya dapatkan di dalam rumah, lain kabaran, ingat, apakah engkau sudah katakan hal-hal yang melecehkan atau menguatkan kepada istri? Engkau bisa renungkan. Kita juga demikian. Apa yang kita sampaikan kepada pasangan kita sehingga dia merasa betah tinggal di dalam rumah tangga kita, atau membuat dia tidak senang tinggal di dalam rumah tangga kita? Apakah kata-kata yang meneguhkan atau kata-kata yang mengatakan enak dilabang tinggal di jauh sehingga tidak senang dia tinggal di rumah, atau sehingga kita tidak senang pulang ke rumah karena istri atau anak-anak kita tidak merasakan bahwa ada hatinya kita di dalam rumah. Baru kemudian tadi bahasa 5 bahasa kasih itu adalah menggunakan waktu bersama.
menggunakan waktu bersama. Pemerintah kita saat ini sudah buat canangkan 1821. Artinya sudah diberi waktu kumpul di dalam rumah tangga adalah jam 6 sore karena sudah pulang kerja, baik anak sudah pulang ke rumah dari les apa segala macam, bermain sudah pulang ke rumah, suami istri juga sudah pulang ke rumah, berada di rumah jam 6 sore, pukul 18, dan itu digunakan kiranya dengan baik 18.21 sampai jam 21 atau jam 9 malam. Karena memang dianjurkan gunakanlah waktu bersama dengan keluarga full di jam itu. Tapi untuk kemajuan teknologi saat ini, jam keluarga itu juga 18 sampai 21 itu diambil dengan handphone yang ada di tangan kita. Diambil handphone yang ada di tangan kita. Maka diingatkan dalam firman Tuhan saat ini juga menggunakan waktu bersama. Menggunakan waktu bersama. Agar anak kita merasakan perjalanan cinta di dalam rumah tangga itu, bahwa ayah, ibuku mengasihkan, menyediakan waktu bersama dengan anak, bercerita dengan, bermain bersama dengan, sentuhan fisik, sentuhan fisik. Berapa kalilah dalam satu minggu kita memeluk anak kita, mencium mereka, mengucapkan Bapak bangga punya anak seperti kamu. Saya di saat saya baca-baca buku banyak mengenai rumah tangga, saya baca buku baca, saya praktekkan ini di saat pulang sini saya dari sekolah. Saya ikut mereka, gimana Mama? Selama sekolah tadi ini Bapak sama Bapak punya. Ini punya anak di sekolah hari itu Pak katanya. Kita usahakan bahwa kita tunggu kehadirannya kembali di rumah dari sekolah, sehingga dia senang berada. Tapi yang enaknya sama sini sama sini, saya kita dulu mana handphone Pak? Mana handphone Pak? Langsung tanya, sini dulu Bapak dulu. Kenapa begitu? Sekarang kita Pak. Tapi perlu kita berubah saat ini. Kita berubah agar perjalanan cinta kita itu di dalam rumah tangga itu terkenang dengan baik di dalam hati pikiran penduduk rumah tangga itu sendiri. Pelayanan dikatakan. Pelayanan, jangan kita merasa bahwa kita sebagai suami atau istri memiliki posisi lebih tinggi daripada anak-anak kita sehingga kita harus dilayani. Ada gambar di sini Presiden apa itu? Presiden Barack Obama. Dia serve makanan di tempat sekolah. Dia bagi makan. Dia seorang presiden pada saat itu di foto ini. Dia berfoto. Dia bagi. Dia tunjukkan perannya sebagai ayah, bukan peran sebagai apa? Presiden. Sebagai ayah yang penuh kasih, yang melayani kebutuhan anak-anak. Kadang sekali kita berpikir, karena kita bapak, kita ibu, kita yang dilayani. Dengan posisi seperti itu kita berpikir itu. Tapi sebagai rumah tangga umat Tuhan, agar perjalanan cinta kita di dalam rumah tangga itu
berkesan membahagiakan, maka perlu seorang orang tua di dalam pelayanan dalam rumah tangga. Baru kemudian memberikan apa yang Bapak gagal saya tanya. 1 bulan ini apa yang berkesan pemberian yang pernah Bapak gagal dalam 1 bulan berikan ke ibu gagal? Karena ulang tahun terjadi merayakan hari baru sama sekali kita bersama keluarga anak Puji dan hadiah yang lain diberikan. Iya, puji Tuhan. Di waktu kami seminar pendeta-pendeta daerah Sumatera Barat bulan lalu di Siantar. Kemudian datang dari daerah, bendahara katakan ada uang oleh-oleh untuk semua pendeta sama jumlah. Tapi untuk kali ini yang ambil uang itu bukan pendeta, bukan pendeta, tapi istri pendeta yang ambil dia. Udah saya biarkan aja pendeta ambil. Dan saya temani, dan terima kasih pulang sehat juga pinjamkan mobil kami pakai. Baru kemudian saya temani ibu pendeta mau pergi dia mau mana, mau ke Ramayana. Saya lihat dia, saya ikutkan dia pergi di sepatunya di sebelah di apa. Saya lihat dia senang ibu pendeta. Kalau seandainya saya bilang, sini uang oleh-oleh seharusnya saya